love me. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. Perkenalkan, nama saya Jovana Carya Mulyana. Di sini saya akan membawakan sebuah review buku yang berjudul Baca Buku Ini Saat Engkau Gagal, karya dari Kinanti Linda Rahayu. Sebelum kita masuk ke dalam reviewnya, buku ini terbit pada tahun 2020 yang memiliki tebal 224 halaman. Dan penerbitnya adalah Psikologi Corner. Kinanti Linda Rahayu, dia adalah seorang penulis beberapa buku pengembangan diri dan motivasi. Selain buku ini, ada beberapa karya lainnya yang berjudul Set Your Mind, Get Your Mindset, cara cerdas mengolah pola pikir dan sudut pandang. Kemudian ada terapi jiwa, bagaimana menjadi tetap waras di zaman yang serba gila. Oke, sebelum masuk ke dalam reviewnya, ada lagi satu nih. Saya mereview buku ini berdasarkan pendapat saya pribadi atau pandangan saya pribadi. Jadi kalau ada yang perbedaan pendapat, itu kembali ke personal masing-masing, karena pendapat setiap orang pasti berbeda. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam reviewnya. Buku dengan judul Baca Buku Ini Saat Engkau Gagal menceritakan pengalaman penulis mengenai bagaimana cara pandang beliau terhadap sebuah kegagalan. Dalam bukunya yang berisi pandangan dia terhadap sebuah kegagalan, Kinanti Linda Rahayu berusaha memberitahu dan memberikan solusi dalam menghadapi sebuah kegagalan, sehingga kegagalan tersebut bisa diubah menjadi sebuah kesuksesan. Dalam buku ini kalian akan dijelaskan cara bagaimana menyikapi sebuah kegagalan menjadi sebuah kesuksesan. Karena tidak ada yang tidak mungkin ketika kita mampu menyikapi sebuah kegagalan dalam hidup ini. Kemudian dalam buku ini juga kalian akan tahu siapakah diri kalian yang sebenarnya. Bagaimana cara kalian mengenal diri kalian sendiri, bagaimana menikmati kehidupan ini dengan perasaan gagal, akan tetapi bisa mengajak kalian untuk terus menggapai kesuksesan yang sebenarnya. Keberhasilan seseorang adalah produk dari sebuah kegagalan. Maka dari itu, sebuah kegagalan sebenarnya adalah suatu hal yang kita butuhkan. Menurut pandangan saya atau pendapat saya, buku ini sudah lengkap dan menarik, sehingga tidak membosankan dalam membacanya. Salah satu hal menarik yang saya ingat dalam buku ini adalah kalimat kegagalan sebenarnya adalah sahabat dari sebuah kesuksesan. Kemudian hal menarik lainnya adalah di dalam buku ini juga diselingi dengan beberapa cerpen yang berkaitan dengan topik yang sedang dibahas. Sebelum kita masuk ke dalam kelebihan dan kekurangan dari buku ini, saya akan menyampaikan bahwa buku ini sudah memberikan dampak personal kepada saya, yaitu buku ini dapat memotivasi saya dalam menghadapi sebuah kegagalan untuk mencapai sebuah kesuksesan. Oke, langsung saja kita akan masuk dalam kelebihan dan kekurangan bukunya. Yang pertama yaitu kelebihan dari buku ini. Sebagai pembaca, saya merasa bahwa buku ini sangat mewakili atau cocok dengan kehidupan saya, karena saya termasuk orang yang sering merasa gagal. Kemudian buku ini juga dilengkapi dengan banyak kata-kata mutiara yang dapat memotivasi saya dalam menghadapi sebuah kegagalan. Bahasa yang digunakan juga mudah dimengerti dan terdapat beberapa cerita pendek atau cerpen yang sering dibahas di dalam suatu topik di dalam buku ini. Misalnya saja di halaman 77 itu sedang dibahas topik kesempurnaan. Kemudian terdapat sebuah cerpen yang berkaitan dengan topik kesempurnaan tersebut. Kemudian kita lanjut ke kekurangan dari buku ini. Sebagai pembaca, saya merasa juga bahwa meskipun buku ini memiliki banyak keunggulan, tetapi buku ini pasti juga memiliki sebuah kelemahan atau kekurangan. Di antaranya yaitu buku ini lumayan banyak kesalahan pengetikan atau istilah gaulnya itu typo yang sangat agak mengganggu sebenarnya. Salah satu contohnya di halaman 174 ini ada kata wawan yang harusnya wawasan. Kemudian terdapat juga kalimat yang tidak efektif. Begitu juga itu di halaman 174, yaitu contohnya, agar wawasan dan pengetahuan kita tidak tertinggal, maka kita juga harus terus mengupgrade diri kita sesuai dengan kemajuan zaman dan teknologi pada zaman selanjutnya. Seharusnya kata
zaman selanjutnya itu tidak harus diisi karena sudah terdapat di sebelumnya kemajuan zaman dan teknologi. Kemudian ada juga kalimat yang kurang lengkap seperti di contoh di halaman 208. Karena yang tidak mungkin dalam hidup ini, kata penghubungnya kurang. Harusnya kan karena tidak ada yang tidak mungkin, begitu. Terus yang terakhir, kelemahan dari buku ini adalah terdapat di halaman 182. Salah satu contohnya, tetapi ada beberapa juga kalimat di halaman sebelumnya juga ada kalimat yang diulang-ulang seperti contohnya di halaman 182 ini. Segera mencari jalan lain yang lebih baik, dan segera mencari jalan yang lebih baik. Itu ada pengulangan kalimat yang tidak perlu sebenarnya. Kita akan masuk ke dalam segmen yang terakhir, yaitu kesimpulan. Menurut pandangan saya, buku ini sudah bagus karena dapat memotivasi kita dalam menghadapi sebuah kegagalan, yang nantinya kegagalan tersebut dapat diubah menjadi sebuah kesuksesan. Buku ini juga sangat kental nafas pendidikannya. Akan tetapi buku ini belum sempurna karena masih ada beberapa kekurangan, terutama di bagian kata-katanya yang seperti sudah saya jelaskan di kelemahan buku ini tadi. Mengingat ini baru cetakan pertama, jadi kemungkinan bakal ada cetakan kedua dan seterusnya. Jadi saya berharap di cetakan berikutnya dapat diperbaiki kekurangan-kekurangan tersebut. Sekian dari saya untuk review buku Baca Buku Ini Saat Engkau Gagal, karya dari Kinanti Indah Rahayu. Terima kasih.